Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai manusia tentu kita tidak dapat memahami dengan sepenuhnya tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjelaskannya melalui berbagai perumpamaan yang menjadi peringatan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah perumpamaan tentang lalang dan gandum yang tercatat dalam Matius 13 ayat 24-30. Pada VOP kali ini, kita akan membahas tentang penuaian dan pemisahan sebagai makna dari perumpamaan lalang dan gandum. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah dan iblis sama-sama memiliki kepentingan dalam kehidupan manusia dan gereja. Allah berkepentingan untuk membangun kehidupan manusia dalam kebaikan dan kasih-Nya, supaya manusia mengalami kehidupan yang baik sampai kekekalan. Sedangkan iblis berusaha menghancurkan pekerjaan Allah yang baik agar manusia mengalami penghukuman di akhir zaman. Hal ini digambarkan dengan seseorang yang menabur benih gandum baik, tetapi ada musuh yang menabur benih lalang jahat di ladang yang sama. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan bahwa Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia, dan iblis juga akan menanam para pengikutnya di antara umat Tuhan untuk meniadakan kebenaran Allah sebagaimana yang tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Dalam bahasa asli Alkitab, kata lalang menggunakan kata zizanion yang berarti darnel atau fall sweet dalam bahasa Inggris, yaitu tanaman yang menyerupai gandum tetapi berbeda pada buahnya. Bulir gandum lalang berwarna hitam dan mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika dalam jumlah yang banyak.
Jadi, lalang pada perumpamaan ini berarti gandum palsu. Maka dari itu, hamba-hamba tuan ladang itu baru menyadari keberadaan lalang yang jahat setelah keduanya mulai berbulir dan menghasilkan buahnya masing-masing. Hal ini menggambarkan adanya kelompok orang dalam gereja Tuhan yang terlihat seperti orang percaya, tetapi hidup dan hatinya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalang sendiri mendeskripsikan orang yang awalnya percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian menyerah dalam pencobaan dan godaan si jahat, sehingga hidup dalam kesesatan dan pemberontakan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi orang yang menyebarkan kesesatan dan kejahatan. Tuhan Yesus memberikan peringatan dalam Matius 7 ayat 15-16a. Seperti serigala berbulu domba, ada yang beribadah dengan cara yang sama dengan orang percaya, tetapi memiliki motivasi dan tujuan yang salah. Perlu diingat bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Menghasilkan buah yang tidak baik adalah kejahatan di mata Tuhan. Keselamatan memang dijamin atas dasar karya Kristus di salib, tetapi keselamatan juga seharusnya mengubah kehidupan orang yang menerimanya dari orang berdosa menjadi hidup seperti Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Kristus. Kembali kepada perumpamaan, hamba-hamba tersebut mengusulkan kepada tuan ladang untuk mencabut gandum palsu atau lalang. Tetapi sang tuan melarangnya dengan alasan supaya tidak merusak tanaman gandum yang asli. Hal ini menjelaskan bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan penyesatan tetap terjadi dalam gereja, bukan karena tidak tahu atau tidak peduli, tetapi semua itu memang harus terjadi. Namun, Tuhan tetap mengasihi dan melindungi umat-Nya agar semakin hari semakin dewasa dan kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Allah tahu isi hati semua orang sejak semula, namun pemisahan antara gandum dan lalang akan terjadi pada masa penuaian di akhir zaman. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia akan mengumpulkan penyesat-penyesat di dalam gerejanya untuk dicampakkan ke dalam dapur api penghukuman yang kekal. Sebaliknya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah, seperti yang tercatat dalam Matius 13 ayat 41-43. Inilah yang dimaksudkan penuaian pada akhir zaman. Bukan hanya berarti pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa, tetapi juga berarti pengumpulan orang-orang yang mengeraskan hati dan turut ambil bagian dalam kesesatan untuk dihukum. Inilah yang harus diwaspadai oleh umat-Nya. Apakah kita termasuk kelompok gandum sejati atau gandum palsu? Dalam 1 Korintus 11 ayat 28a, Paulus menasehatkan agar setiap orang percaya harus menguji dirinya sendiri, agar tidak menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan yang palsu. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom House of Blessing, boleh lihat tangan-tangannya yang siap memuji Tuhan, melambaikan tangan. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara boleh memberikan salam dulu kepada kanan, kiri, depan, belakang saudara. Boleh katakan shalom, selamat beribadah. Kita sesama saudara di dalam Tuhan, kita sama-sama mau menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadahnya hari ini. Kita bukan hanya saja membawa doa dan permohonan kita ya saudara, kita juga membawa korban persembahan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas segala berkat-Mu Tuhan, kami bisa dapat berkumpul Tuhan pagi hari ini, di tempat ini Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau buka telinga kami. Kau layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk ke dalam bait suci-Mu Tuhan.
Kami menghormati kehadiran-Mu. Kami mau nyatakan Kau satu-satunya Tuhan yang kami puji, Kau satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, segenap doa kami berdoa. Saudara boleh kembali duduk. Yesus, Kau bawa kami Tuhan di dalam kedalaman kasih-Mu. Kami mau melihat-Mu sebagai satu-satunya juru selamat kami. Kau telah menebus dosa kami Tuhan, dan inilah diri kami sepenuhnya untuk-Mu. Yesus.
ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Saudara boleh bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan pujian ini. Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Kau yang terindah, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami sembah Kau Raja, segala hormat kami, Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, mari angkat suara-Mu, mari sembah Dia, mari tinggikan nama-Nya, Yesus. Oh, hadirat-Mu Tuhan, mendatangkan setiap hati. Kami nikmati kuasa kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh Kau Tuhan yang telah mati di kayu salib Tuhan. Untuk setiap kita Kau telah menebus kami Tuhan. Biar bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan hanya menyerukan pujian untuk-Mu Tuhan, hanya menyerukan sembah untuk-Mu Tuhan. Karena Kau layak, karena Kau layak terima segala pujian dan sembah kita. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi. Mari naikkan pujian ini. Yesus bayar semua, Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi.
Jesus made it all. All to Him I owe. Sin had left the crimson stain. He washed it white. Jesus made it all. Jesus made it all. All to Him I owe. Sin had left the crimson stain. He washed it white. Jesus made it all. Jesus made it all. Yes, Lord. All to Him kami naikkan pujian. The crimson stain. He washed it. Oh, sin had left the crimson stain. He washed it white as Praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Jesus made it all. All to Him I owe. Sin had left the crimson stain. He washed it white as snow. Jesus, Jesus made it all. All to Him I own. Sin had left the crimson stain. He washed it white as snow. Sin had left the crimson stain. He washed it white as snow. Sin had left the crimson stain. He washed it white as snow. Kami sorakkan kemuliaan untuk Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, Kau layak terima segala pujian dan sembah dan kehormatan Tuhan. Mari kita semua yang bersorak-sorai dan mau memuji Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi katakan shalom. Sambil lambaikan tangan lebih semangat katakan shalom. Jangan turunin, saudara boleh kasih tos kanan kirinya, katakan on fire, on fire. Sebab Dia Raja di atas segala raja, hadir tengah-tengah kita yang percaya, katakan amin. Dia bertata atas setiap puji-pujian, setiap sembah, setiap tari-tarian kita yang percaya, katakan amin. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa puji-pujian kami
kami katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Rajamu, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidup. Percaya Tuhan, percaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Berseru bagi Raja sorangan, haleluya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Rajamu, Dia yang perkasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidupku. Kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Dengan penuh ucapan syukur nyatakan, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Tepuk tangan di atas kepala bagi Raja di atas segala raja. Kau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima puji-pujian kami. Mari nyatakan sambil angkat tanganmu. Kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, percaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Lebih lagi sorak-sorai bagi Yesus. Dia satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa. Yang percaya katakan yes, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Hey. Ini pujian kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Amin. Kau menjamin hidupku. Terima kasih. Kau keselamatanku dan Kau yang bela kami Tuhan. Tak akan ku ragu, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan menangkapku.
Katakan dengan angkat tanganmu. Katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak aku kurang. Kau jamin, oh Yesus, kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak aku takut kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkat. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, Yesus Raja. Ini iman kami Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang benar. Katakan haleluya. Bagi yang sedang beri, kita mau kembali fokus yuk kepada hadirat Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, Roh Kudus hadir. Kita pasti alami perjumpaan, kita pasti diubahkan, kita pasti disegarkan. Kita pasti dipulihkan. Ada kekuatan yang baru, bahkan ada kelepasan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dia terus menjadi kerinduan kami Tuhan. Untuk hidup dalam kebenaran-Mu, untuk berjalan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, untuk menghidupi setiap firman ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Yang ku rindukan, Roh-Mu ya Tuhan, melingkupi hidupku dalam kemuliaan-Mu. Kuasa-Mu Tuhan memulihkanku. Hanya Kau yang ku perlu dalam setiap langkahku. Segala pujian dan hormat kemuliaan, Engkaulah Raja yang berkuasa di bumi di surga. Segala pujian dan hormat kemuliaan,
di surga. Segala puji dan hormat kemuliaan ku tinggikan Yesus, Raja. Segala pujian dan hormat kemuliaan, Engkaulah Raja yang berkuasa di bumi. Yesus, segala pujian dan hormat kemuliaan tinggikan Raja kami tinggikan, kami muliakan Yesus dalam hidup kami Tuhan, sampai selama-lamanya Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Dalam ku tenggelam, lebih dari hidup ku sembah, lebih dalam ku tenggelam, lebih dari hidup ku sembah, lebih dalam, lebih dari hidupku lebih dalam ku tenggelam, lebih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan segenap jiwa dan ragaku untuk melayani-Mu, Sang Raja. Segenap jiwa dan ragaku untuk melayani-Mu, Sang Raja. Segala pujian dan hormat kemuliaan, Engkaulah Raja yang berkuasa di bumi di surga. Segala pujian dan hormat kemuliaan ku tinggikan, ku muliakan Raja segala raja. Ku tinggikan, ku muliakan Raja segala Raja. Haleluya. Ku tinggikan, ku muliakan Raja segala
Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami menyembah Allah yang setia, Yesus yang tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu Yesus tolong kami, sekarang Yesus pasti tolong kami. Dan masa depan kami pasti aman, Yesus pasti tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan, rahmat, dan buat pimpinan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan menjalani 2025 ini Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi garam, menjadi terang Tuhan. Kalau sebentar kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan, urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, biar apapun yang hamba-Mu persiapkan ini yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk kami sama-sama dengar dan lakukan. Berkati kami semua yang join di ibadah ini, biar kami menyiapkan tanah hati yang terbaik, tanah hati yang haus dan lapar, sehingga setiap benih yang ditaburkan itu sungguh-sungguh berbuah sampai 100 kali lipat. Kami siap Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, haleluya. Sebelum duduk boleh bilang kiri kanannya, Yesus dahsyat. Nah, boleh sambil bilang ya, Yesus dahsyat, haleluya. Yesus dahsyat, amin. Apa kabar? Luar biasa ya. Terima kasih tentunya anugerah Tuhan, saya Fernando Konan bisa kembali berbagi berkat lewat firman Tuhan. Thank you Pastor Samuel, Pastor Dio, dan segenap tim pengembalaan atas kesempatannya. Di waktu ini saya mau sharing satu hal yang penting banget. Boleh ditampilkan saja, judulnya tentang kedewasaan rohani atau spiritual maturity. Apa yang membedakan karyawan Kristen sama karyawan non-Kristen sih? Apa yang membedakan leader Kristen, bos Kristen sama bos non-Kristen? Apa yang membedakan suami Kristen sama suami non-Kristen? Biasanya sama aja. Suka sama-sama kasar, suka sama-sama kasar, suka sama-sama gak jujur, suka sama mirip gitu. Yang berbeda itu adalah karyawan non-Kristen sama karyawan Kristen yang dewasa rohani, itu beda sekali. Yang berbeda adalah suami non-Kristen sama suami Kristen yang dewasa rohani, itu beda sekali. Bos non-Kristen sama bos Kristen yang dewasa rohani, itu beda sekali. Orang dewasa itu seneng loh, kerja sama orang dewasa itu seneng banget. Ya, kita bagi tugas dia tahu tanggung jawab, kita tegur dia gak kesinggung. Kadang-kala ya, ada orang saking gak dewasanya, kalau kita pengen tegur, kita sampai pikir kata-katanya apa ya, takut kesinggung. Apa ngomongnya ya? Saking kita kemasnya, pas kita ngomong, dia gak tahu lagi ditegur. Ya gak berubah jadinya. Ya, nah jadi penting sekali. Anda pernah dengar orang ngomong gini, lu dewasa dikit dong. Lu dewasa dikit dong. Sedikit lebih dewasa aja, waduh orang diberkati. Nah ini bukan bicara sedikit lebih dewasa, ini bicara dewasa rohani. Ya. Ada kedewasaan yang terjadi dalam diri kita. Dewasa itu bukan tua ya. Untuk menjadi tua gampang, hanya butuh hidup. Anda hidup 80 tahun, Anda tua. Untuk jadi dewasa, butuh lebih dari sekedar hidup. Tua itu eksternal, dewasa itu internal. Tua itu eksternal, keriput, ya, kisut, itu tua tuh. Ya, kalau dewasa itu cara kita memandang, mentalitas kita, ya, value hidup kita. Saya ngomong dewasa dulu deh. Orang yang dewasa, ada beberapa ciri-ciri orang kalau dewasa. Yang pertama, orang yang dewasa, dia punya kesadaran diri yang tinggi. Orang dewasa bukan orang yang sempurna, tapi dia sadar saya lagi ngelakuin salah. Dan dia memutuskan untuk membetulkan responnya, memperbaiki karakternya, memperbaiki perkataannya. Dia punya kesadaran diri yang tinggi. Nah ada orang gak dewasa, sadar kagak, disadarin marah. Sangat tidak dewasa. Cuman melayani, cuman memimpin, cuman Kristen. Banyak orang tuh tahu loh kita Kristen loh. Saking taunya minggu kita gak diajak pergi, dia ke gereja jangan deh. Cuman kalau bisa dia tahu kita Kristen dan different. Dewasa rohani berbeda gitu kita. Ya, dewasa rohani. Kita lihat di sini. Orang dewasa rohani yang pertama itu kesadaran dirinya tinggi. Yang kedua orang yang dewasa rohani, dia bisa melihat sesuatu dari multi perspektif, bukan single perspektif. Makanya gak baperan. Orang kalau gak dewasa, ngelihat satu hal hanya dari satu sisi doang, satu perspektif doang. Gagal, tuh kan berarti aku orang gagal. Jadi identitas. Tapi orang kalau dewasa, ketika gagal dia lihat, aku bukan orang gagal, aku belajar dari kegagalan ini. Dia melihat itu dari jadi sebuah pembelajaran. Makanya orang yang dewasa, ketika gagal dia bisa mendapatkan 5 vitamin loh. Vitamin A, B, C, D, E. Ketika gagal, vitamin A ambil hikmahnya deh. Vitamin B belajar lagi deh. Vitamin C coba lagi. Vitamin D disiplin lebih lagi. Vitamin E evaluasi diri lebih lagi. Makanya orang dewasa ketika gagal makin kreatif dia. Makin bijaksana dia.
makin kuat dia. Kenapa dia bisa melihat dari angle yang berbeda? Anak saya masih kecil namanya Maxwell. Ya umurnya 4 tahun, ya 4 tahun. Maxwell ini masih bocah, belum dewasa, ya. Suatu kali dia lagi batuk ke sekolah, ada yang ulang tahun. Anda tahu ya kalau ulang tahun kan pulang bawa ciki tuh, bawa permen. Dia pulang, terus dia langsung makan tuh ciki itu. Orang yang belum dewasa, dia tuh nggak tahu sesuatu yang dia lakukan memperparah keadaannya. Ada orang kalau nggak dewasa, udah keadaannya parah, tindak tanduknya memperparah situasinya. Tuh kan aku gak bisa jualan, ya udah ngapain aku all out. Jadi males-malesan jualannya, makin lagi gak bisa apa-apa lagi. Ya, dia memperparah keadaannya. Nah terus dia makan tuh, pas dia makan, istriku si Santi, dia bilang, Maxwell, diambil tuh cikinya, jangan makan ini, kamu lagi batuk. Nah ini yang mami-mami pasti tahu nih, ketika ambil itu, ngomong apa anak kita? Mami, jahat. Ya Maxwell masih kecil, umur 4 tahun. Dia belum bisa mikir gini, tunggu. Dia sadar diri tinggi. Oh iya, maksud mami baik. Mami pengen batukku gak berkepanjangan. Dan ciki ini merusak kerongkonganku. Makasih ya mami, I love you so much. Maxwell belum bisa begitu, 4 tahun. Belum ke gereja ibadah umum begini. Belum bisa baca firman sendiri. Belum dapat mentoring begitu. 4 tahun. Nah kalau saya lihat wajahnya ini kan udah bertahun-tahun ini. Udah lebih dari 4 tahun semua. Jangan modenya mode Maxwell gitu. Stimulus, respon. Ada kesadaran, ya, ada angle berbeda yang kita lihat sehingga kita menyadari ada hal baik dalam situasi ini. Orang dewasa bisa melihat dari multi perspektif. Yang ketiga, orang dewasa dia bisa berpikir jangka panjang. Berpikir sebab akibat. Kalau saya lakuin ini, akibatnya parah ini. Fatal ini. Kalau nggak dewasa, lanjut dia nggak tahu kamu punya kemalasanmu, karena kita dikuasai kemalasan, nggak akan terjadi terobosan. Ya, terlalu malas. Ada orang bangun tidur udah males, aduh males nih, baru bangun udah males. Jalani hari males, pulang males, ketemu klien males. Ya, dia nggak tahu kalau kemalasanmu itu jadi sumbat untuk berkat Tuhan terjadi. Ya, Tuhan emang berkatin kita, tapi Tuhan sering titip berkat lewat orang lain. Nah orang lain pas mau kasih berkat itu dia lihat nih anak rajin atau malas nih. Kalau pemalas ya mungkin ntar dulu dah. Ya, nah kita lihat ayat pembuka yang pertama. Kita baca sama-sama ya ayat pembuka 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dewasa itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk meninggalkan, ya, untuk menyudahi, untuk menghentikan jiwa, pikiran, perasaan, perkataan yang kekanak-kanakan. Ya, ada respon yang berbeda. Orang dewasa responnya beda, sifatnya beda. Nah tentu kalau kita bicara dewasa rohani, kalau bisa kita bicara dewasa rohani, bukan tua rohani ya, dewasa rohani. Dewasa rohani. Karena tua belum tentu dewasa, setuju ya? Boleh ikuti saya, tua belum tentu dewasa? Dewasa belum tentu tua? Nah boleh tanya kiri kanannya, kamu tua atau dewasa? Ah boleh tanya ya. Kalau kamu tua atau dewasa? Ya. Karena banyak orang-orang tua yang tidak punya kesadaran tinggi, melihatnya single perspektif, gak berpikir sebab akibat. Banyak tindakan-tindakan yang berakibat fatal buat anaknya, buat pasangannya. Nah kita mau belajar, berarti kalau dewasa rohani, ukurannya itu kan firman Tuhan kan. Dewasa rohani berarti ukurannya responnya sesuai sama firman Tuhan. Firman Tuhan. Kita belajar dari kitab Yakobus deh, boleh di next coba. Ini 5 ukuran kedewasaan Kristen, kita belajar dari kitab Yakobus. Apa yang dikatakan Yakobus? Ya, yang pertama, pasal yang kita baca 5 pasal. Pasal yang pertama, Yakobus ngingetin kita, orang yang dewasa rohani, dia harus menjadi pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar, bukan hanya mengaku, tapi pelaku firman Tuhan. Karena beda, tahu firman sama ngelakuin firman tuh beda. Bedanya bukan ketika lagi datang ke gereja, bukan ketika ke gereja datang, tapi bedanya ketika ada masalah datang, beda banget.
Pelaku firman itu segitu kuatnya loh dia. Orang kalau jadi pelaku firman, dia berjalan sama firman. Fondasi prinsipnya firman. Dia pede karena firman, dia sukacita karena firman, dia semangat karena firman, dia bersyukur karena firman, dia mengasihi orang karena firman. Fondasinya firman, saudara. Amin, saudara. Firman Tuhan, pelaku firman. Dan gak semua orang yang tahu firman ngelakuin firman. Saya kenal orang namanya Pak Firman. Nah, gak tahu dia lakuin firman kan? Belum tentu otomatis. Ya, firman. Ayatnya coba kita next. Nih, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, firman Tuhan ya. Meneliti artinya baca dengan teliti. Baca dengan teliti, seksama, hukum yang memerdekakan, dan ia bertekun di dalamnya. Bertekun artinya apa sih? Bukan hanya mendengar untuk melupakan. Listen and forget. Ya, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Bertekun artinya sungguh-sungguh melakukan firman. Cuman kita nggak bisa sungguh-sungguh melakukan kalau kita nggak sungguh-sungguh mendengarkan. Gimana mau sungguh-sungguh melakukan? Pas sesi ngedengerin aja nggak sungguh-sungguh. Saya nggak tahu ya, di sini masih ada gak yang nggak betah denger firman? Ini di sini buat saya agak singkat, 30 menit loh. Ini tinggal 19 menit, masih turun terus ya. 19 menit. Ya, 19 menit. Ada yang 30 menit terasa lama, dia lihat jam. Aduh, coba lama banget nih. Ada yang nyambi, saking bosannya nyambi dibuka Tokped loh. Ya, tadi dia tanya ya, dibuka apa gitu ya. Udah cek makan siang gitu. Pada early lunch, dia udah cek. Nggak betah denger firman. Ya, nggak enjoy di mana firman Tuhan dibagikan. Ya, atau ada yang mungkin pilih-pilih pembicara gitu ya. Nggak betah. Lagi mau betah melakukan, dengerin nggak betah. Padahal firman Tuhan itu benih ilahi yang akan memerdekakan pikiran kita, mendewasakan kita. Amin, saudara. Ya, penting banget baca firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi setiap minggu dengar ayat, keluarnya jangan cuman ayat. Dengar ayat keluar karakter sesuai ayat itu loh. Respon sesuai ayat itu loh. Melakukan firman Tuhan. Saya nggak peduli berapa Anda tahu firman Tuhan. Tapi yang saya encourage adalah siapa sih nggak tahu ayat yang bilang ketika aku lemah di situ aku kuat. Karena ketika aku lemah kasih karunia Tuhan semakin melimpah atasku. Kita tahu ayat itu. Tapi apakah kita mengakses ayat itu, memperkatakan ayat itu, mempercayai ayat itu ketika Anda benar-benar lemah? Siapa yang nggak tahu ayat yang Petrus tanyakan ke Yesus, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Apakah 7 kali? Yesus bilang 70 kali 7 kali. Clear tentang mengampuni. Jangan tanyakan ke Tuhan yang Petrus sudah tanyakan. Udah dijawab lagi, ngapain tanya lagi Tuhan apakah aku harus ampuni dia? Ampuni. Kita tahu kenapa mengampuni jadi hal yang kayaknya harus direnungkan, pergumulkan. Mengampuni, mengampuni. Melakukan firman Tuhan. Jadi yang pertama, orang yang dewasa rohani diingatkan jadi pelaku firman Tuhan. Amin, saudara. Enak lu suami yang melakukan firman, istri melakukan firman, ya, anak melakukan firman, karyawan melakukan firman. Orang kalau fondasinya firman, kekhawatiran gak betah di dirinya. Khawatir, hilang. Kenapa? Ada dinding-dinding iman yang lahir dari pendengaran akan firman, fondasi kuat yang lahir dari melakukan firman, saudara. Yang kedua, apa yang diingatkan oleh Yakobus? Yakobus 2 mengingatkan kita, orang dewasa rohani mengasihi tanpa memandang muka. Mengasihi tanpa memandang muka. Ayatnya coba kita lihat. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum yang utama, yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata kamu melakukan pelanggaran. Ya, saya nggak tahu adakah di ruangan ini yang masih rasis? Rasis, nggak suka dengan suku tertentu. Itu kesian loh kalau kita rasis ya. Tuh orang baik aja kita nggak suka. Kasih kita nggak kerasa nih orang sama orang ini, karena kita nggak suka. Dan kelihatan banget kita nggak suka. Kalau kita udah memandang muka, kelihatan banget kita nggak suka, kita berduka, dan kita gampang murka. Dan kita bikin dia luka, bayangin deh. Padahal dia juga objek kasih Yesus. Ya mungkin bukan objek kasih kita, tapi dia objek kasih Yesus. Yesus mau kita mengasihi orang ini. Suku, ras, strata kehidupan, mbak, supir, kang parkir, ya.
Jadi ada strata tertentu yang memang manusia, orang dunia. Cuma jangan sampai kita begitu juga. Orang dunia memang lihat visual. Kadangkala kita suka nggak enak gitu ya. Saya training di perusahaan farmasi, gede nih perusahaan farmasi di Cikarang. Saya udah pakai pakaian molek lah, pakai batik lengan panjang rapi gitu ya. Tim saya 2 perempuan kagak bisa nyetir kan, saya nyetir. Pas sampai di sana, saya bilang ke satpamnya, Pak ini mau parkir di mana? Dia nanya, Bapak cuma mau ngedrop atau Bapak mau lama parkirnya? Dia pikir saya tukang Grab, bayangin. Ya. Memandang muka, ya emang kan tinggi segini-segini aja, muka begini-begini aja gitu ya. Cuman kadang-kala dunia begitu. Cuman jangan minder ya, kalau dunia orang lain boleh gituin kita jangan gituin orang. Orang gituin kita, dia kan gak kenal kita, it's okay. Dibilang apa yang tidak bernilai, tidak berarti digituin sama dunia, Tuhan akan angkat kok. Mempermalukan mereka, akhirnya malu sendiri, aku jawab aja, oh sayang nanti kasih pelatihan ke para dep head, para senior head, oh iya Pak, aduh gak enak, malu sendiri dia. Ya. Nah kadang ada anak Tuhan begitu, ya memandang muka, ini udah lama nih, 10 tahun yang lalu, 2015, saya diundang ke sebuah retret. Saya pikir retret ya pembicaranya satu doang, gak taunya isinya banyak living legend, rame isinya. Waduh saya gak kenal siapa-siapa, masih baru gitu ya. Kan tuh meja-meja gitu ya, lagi makan di villa gitu. Ya, saya kan mencoba gabung lah. Halo Pak, ya saya Conan. Kan kita berasa ya, di welcome sama gak di welcome itu kan orang feel gitu. Ini bukan saya lebay ya, bukan. Cuman I feel gak di welcome. Kita deketin dia kayak, oh iya buang muka. Kita samperin dia buang air, ada yang begitu loh. Ya kan, iya pergi dia ya kan. Apa yang salah gitu ya, udah gak apa-apa ya. Nah kan sebenarnya saya kan lama di Jerman ya, saya 9 tahun di Jerman. Saya sebenarnya males gitu nyebut atribut Jerman, cuman kadang-kala ya perlu begitu-begitu. Anda jangan salah kaprah, bukan supaya dianggap bukan. Cuman ini kan satu tim, biar ada pembicaraan begitu loh. Ini 3 hari ini jadi pembicara ya. Akhir ke situ Pak ya, siapa? Saya Conan Pak, saya dari GBI Berlin. Ya. Oh Berlin ya, oh di Jerman ya. Ya langsung beda penerimaannya. Kalau bisa direkomendasi ngisi retret di Jerman kan lumayan ya kan. Beda, kadang orang begitu. Nah kita jangan begitulah. Ya, semua orang itu Tuhan kasihi saudara. Ya, kasih kita harus berasa ke objek-objek kasihnya Tuhan. Amin saudara. Ya, ini 13 menit, boleh di next coba. Ya, di next coba. Nah, yang ketiga, pasal yang ketiga, Yakobus 3 ngingetin kita. Orang dewasa rohani mengasihi tanpa memandang muka, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, jaga kita punya perkataan. Orang dewasa rohani, perkataan dia jaga. Ayatnya jelas, kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita ini bersalah dalam banyak hal. Kita tuh punya salah, apalagi dalam hal berkata-kata. Banyak salahnya. Ya, kadang-kala mulut ini tuh sulit direm gitu. Dibilang di sini, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Sempurna bukan berarti sekali sempurna, selamanya sempurna, benar terus enggak. Anda bisa, aduh kok hari ini enggak sempurna ya kata-katanya ya. Orang dewasa kesadaran diri tinggi menyadari itu, sempurnakan lagi kata-katamu. Dibilang di sini, ia adalah sempurna dan dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Apa hubungannya? Kata-kata sama tubuh sangat berhubungan. Anda perhatikan ketika Anda mulai lemes, datang ketemu klien misalnya ya, ketemu bos, ketemu klien lemes gitu. Anda perhatikan, bukan lemes jalannya. Anda perhatikan perkataan yang mengiringi perjalanan Anda. Ketemu dia lagi. Dosa apa ya, gue punya bos kayak begitu. Males banget lihat ya. Yang bikin Anda lemes, kata-katanya udah isinya negatif semua. Coba Anda ganti. Oh iya, pas lemes, tunggu. Pekerjaan ini anugerah dari Tuhan. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Aku bisa lewat ini. Tuhan kasih aku hikmat untuk bisa menghandle bosku. Beda, gerakannya beda. Ketika kata-katanya beda-beda. Banyak orang tidak kuat menghadapi kenyataan karena memang hancur dia punya perkataan. Ada yang gak kuat menghadapi realita karena buruk dia punya kata-kata. Ingat, setiap kata punya makna. Setiap makna memberikan rasa. Setiap rasa bisa dua, mendatangkan asa atau memunculkan siksa. Ada orang tersiksa lewat kata-katanya sendiri. Baru bangun tidur, sorry kalau kata-katanya kurang pantas. Baru bangun tidur, duh mampus gue. Baru bangun. Amsyong nih, mati ya. Baru bangun bayangin. Gak mungkin orang ngomong begitu, semangat. Enggak, pasti lemas. Sebelum interpersonal communication, interpersonal itu komunikasi keluar, Anda harus beres di intrapersonal communication, komunikasi ke dalam diri ini harus beres. Orang yang bunuh diri itu kan self talknya berantakan itu.
berantakan self-talknya. Negatif betul. Negatif betul. Ya, apalagi kita figur nih. Kesian orang-orang di bawah kita, orang tua, kesian anak kita. Banyak anak-anak yang terpenjara oleh perkataan-perkataan sang orang tua loh. Masalahnya tidak semua orang menyadari perkataannya. 88% perkataan kita itu otomatis, refleks. Nggak semua orang refleks perkataannya membangun. Nggak semua orang refleks perkataannya memberkati. Nggak semua orang refleks perkataannya ramah. Nggak semua orang refleks perkataannya dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Ada yang refleks perkataannya nyindir, bukan bangkitin, nyakitin. Ya, mungkin maksud dia baik. Aku peduli, cuman pilihan kata, nada, anaknya nangkapnya bukan peduli, kamu membuli, beda deh. Ya, pilihan kata nadanya salah. Nah, jaga perkataan di sini dan dibilang coba tadi di ayatnya lagi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah kita, mulut kita punya fitur untuk membesar-besarkan sesuatu. Pertanyaannya, yang mau Anda besar-besarkan, itu apa? Ya, ketika dalam kesulitan yang mau dibesarkan itu bencana atau Tuhan punya rencana? Yang mau dibesarkan janji orang, yang sering lupa orang, atau janji Tuhan? Yang mau dibesarkan masalah atau Allah? Apa yang lagi kita mau besar-besarkan ini dengan mulut kita yang fiturnya membesarkan, memegahkan sesuatu? Ya. Yang keempat, pemain keyboard boleh temenin saya segera usai. Bapak Ibu masih bersama saya? Masih ya. Yang keempat nih, orang dewasa rohani. Jadi hati-hati buntut dari perkataan yang buruk gitu loh. Ini perkataan ada konsekuensinya. Setiap kata punya makna, dimaknai oleh orang yang kita ajak ngomong. Ya. Jadi perhatikan, jaga perkataan. Yang berikutnya, ini Yakobus 4. Yakobus 4 ngingetin kita, orang yang dewasa rohani melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Kita harus berencana, cuman libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam perencanaan. Gimana caranya? Ayatnya. Sedang kamu gak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebentar kamu hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini, berbuat itu. Ya, ingat aja doa Tuhan Yesus ya. Tuhan biar cawan ini berlalu, tapi bukan seperti kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Kita boleh berdoa, minta segala hal sama Tuhan. Jangan lupa ujungnya, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang terjadi. Kita banyak gak taunya. Ya, makanya kita libatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, kerasa banget 5B-nya. Yang pertama dia beriman. Dia beriman. Dia percaya hanya Tuhan yang pegang kendali atas hidup dia. Ya. Yang kedua dia berdoa. Dia berdoa. Bapak Ibu, bukan berarti kalau kita gak berdoa, Tuhan gak menolong Anda. Bukan berarti kalau kita gak berdoa, Tuhan gak mengerjakan sesuatu untuk Anda. Tuhan mengerjakan sesuatu. Cuman kalau kita gak berdoa, kita pikir itu kita. Tuh kan gak doa bisa. Aku kan, Tuhan juga bekerja untuk Anda walaupun Anda lupa berdoa. Tetapi kalau Anda berdoa, Anda merendahkan diri. Tuhan makasih Tuhan, ada komunikasi, ada keintiman, ada engagement. Makanya itu penting sekali berdoa. Ya, beriman, berdoa. Beriman, berdoa. Ketika berserah, orang yang melibatkan Tuhan, dia berserah sepenuhnya. Ya, apalagi ketika sesuatu itu benar-benar uncontrollable. Uncontrollable, dia gak sibuk sebel. Dia percaya udahlah, Tuhan yang pegang kendali, gak ada yang lebih besar dari Tuhanku. Ya, yang keempat, dia beraksi. Beriman, berdoa, berserah, beraksi. Jangan lupa actionnya ya. Jangan jadi pemalas rohani. After praying do nothing. Dia beraksi. Yang kelima, dia bersaksi. Dia bersaksi. Nah, banyak yang beriman, sedikit yang beraksi. Akhirnya minim yang bersaksi. Ya, cuma doa doang, beriman doang. Beraksi, aksimu. Iman itu tidak mendiskon usaha kita. Saya beriman, saya bisa bahasa Jerman.
Tapi saya belajar itu dengan penuh rasa percaya diri karena saya percaya iman saya membuat saya bekerja keras karena saya percaya hikmat Tuhan memampukan saya menguasai bahasa itu. Ya, usahanya tetap keras. Ya, jangan jadi pemalas rohani. Melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Saya pulang dari dari Jerman ke Indonesia dengan segala kekurangan, nggak punya ini, nggak punya ini, orang tua nggak ada bisnis orang tua nggak ada, pulang. Tuhan, saya melibatkan Tuhan, saya percaya di negeri orang dipelihara, di negeri sendiri udah pasti dipelihara. Ya, 4 bulan nganggur awal, percaya. Merit, percaya. Makanya saya bisa merit tuh benar-benar, waduh ya. Saya bilang akhirnya merit, walaupun keadaan sempat morat-marit dan hidup harus ekstra irit-irit. Tapi ada sukacita dari Holy Spirit, luar biasa saudara. Nah, melibatkan Tuhan kita. Makanya yang saksi, sini mana Hans? Hans tahu lah, dari zero, benar zero. Tapi di saat zero itu tetap bersyukur, bersukacita, bersemangat. Ya, kenapa? Karena kita percaya betul. Kita melibatkan Tuhan, ya. Biar ikut campur tangan dalam pernikahan ini. Jadi dari kerja sama orang, jadi entrepreneur. Di tengah pandemi itu perkataan istri saya. Kita gak ngerasain pandemi ya. Tuhan pelihara di tengah pandemi. Pelihara, diberkati saudara. Ya, melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Yang terakhir, ingat aja Amsal 3:5. Akuilah Tuhan dalam segala jalanmu. Dia akan meluruskan langkahmu. Akuilah, bukan kuat gagah kita kok. Tapi ada roh Tuhan, pertolongan Tuhan. Terakhir ya, kelima, saya selesai. Yakobus 5 ngingetin kita, orang yang dewasa rohani bukan karena suka ikut seminar rohani. Orang yang dewasa rohani karena dia pantang menyerah ketika terjadi masalah hidup. Kedewasaan gak terjadi, kita berdoa, minta masalah dihilangkan jadi dewasa. Enggak. Masalah kita lewati, pantang menyerah bersama Tuhan. Kedewasaan terjadi saudara. Ya, kita lihat apa yang dikatakan di Yakobus 5. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub itu bertekun. Bertekun itu setia, pantang menyerah. Ya. Apakah Ayub dewasa rohani? Yes, dia dewasa rohani. Dia bertekun, tetap setia. Lah banyak kita bukan bertekun, pikun. Lupa pertolongan Tuhan, lupa kebenaran Tuhan. Ya. Kenapa pikiran kita jadi terbelenggu lagi padahal sudah dimerdekakan. Kenapa cara pandangnya jadi dunia lagi. Segitu ketakutan, segitu khawatir, segitu gak percaya. Ya. Kok Ayub bisa begini bertekun dalam ini masalah? Apa yang dilakukan Ayub ini? Boleh WL Singer udah maju ke depan, saya sudah selesai. Ya. Ayub 1 ayat 8, ini valid. Yang ngomong bukan Ayub ngomong tentang dirinya. Di sini di ayat pertama Tuhan ngomong tentang Ayub. Ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang sedemikian saleh. Ayub itu hidup saleh. Kita tergoda hidup salah. Ya, ini hidup saleh. Kesalehan kita jangan cuma ditunjukin di mimbar. Di orang-orang dekat, istri kita harus berasa kita saleh ya. Suami kita harus berasa kita istri saleh ya. Anak-anak kita harus berasa kita orang tua saleh ya. Tim kita harus berasa kita bos yang saleh ya. Bukan cuma pas di area pelayanan gitu. Di rumah Tuhan, di luar rumah Tuhan, orang berasa saleh. Dewasa rohani, amin saudara. Dewasa rohani, saleh. Dia setia, dia jujur. Ya. Dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Kita lihat ya, apakah Daniel orang yang dewasa rohani? Yes, dia bertekun dalam masalah hidupnya. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego orang yang dewasa rohani? Yes, dia pantang menyerah dalam masalah yang diizinkan terjadi. Bukan pas dia maju, api dimatiin, api tetap menyala. Pantang menyerah, dewasa rohani beda saudara. Ya, nggak redup saudara, menyala-nyala. Menyala-nyala. Ya, saya rangkumkan buat saudara ya. Boleh di next ini ya, biar Anda bisa foto, bisa ingat. Yakobus ingetin kita, dewasa rohani, ayo jadi pelaku firman. Ayo mengasihi, jangan pilih-pilih.
semua itu objek kasihnya Tuhan. Ayo jaga perkataan kita. Jaga komunikasi kita, jaga lidah kita. Libatkan Tuhan dalam perencanaan yang kita buat. Ya, pantang menyerah dalam menghadapi berbagai pergumulan. Amin saudara, doa saya jemaat GBHOB, semua yang ikut ibadah ini ya, benar-benar bukan hanya orang yang KTP-nya Kristen, tetapi jadi orang-orang Kristen yang dewasa rohani. Berani tampil beda, bukan hanya berani tampil Anda berbeda. Orang yang dewasa mudah jadi berkat dan mudah diberkati saudara. Amin saudara, saya undang kita bangkit berdiri, boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita satukan hati, tundukkan kepala, saya berdoa buat Bapak Ibu. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat benih firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk gak cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami untuk mencintai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau menjadi orang-orang Kristen yang dewasa rohani. Dewasa rohani, menjadi pelaku firman, mengasihi tanpa memandang memilih, menjaga perkataan kami, melibatkan Tuhan dalam perencanaan kami, dan pantang menyerah, berespon benar dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Biar Tuhan lewat firman ini yang kami lakukan, kami menjadi semakin mirip Engkau, serupa dengan Kristus, dan orang-orang diberkati lewat kedewasaan rohani kami. Sehingga di tahun penuaian ini kami sungguh-sungguh menuai Tuhan, karena kami punya karakter yang sesuai akan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang mampukan kami, pimpin kami, Kau yang jaga kami sehingga kami sungguh-sungguh bisa melakukan firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini menjadi rema berbuah lebat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Hai Church, berikut adalah pengumuman kegiatan Perintelligent Church minggu ini. Mari kita bersama-sama lintas generasi datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, memuji, dan menyembah Dia dalam ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival, House of Blessing. Kami mengajak saudara untuk membawa keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasih untuk mengalami hadirat Tuhan yang mempersatukan. Hai wanita-wanita Tuhan, kami menginformasikan bahwa ibadah Women in Christ akan diliburkan mulai Kamis 27 Maret hingga 10 April 2025. Ibadah akan dimulai kembali pada Kamis 17 April 2025 pukul 10 pagi di GB Purindah Mall Basement G4 Zona Merah. Kami mengundang saudara untuk hadir di ibadah Jumat Agung pada tanggal 18 April 2025. Ibadah ini akan disertai juga dengan perjamuan kudus dengan tema Love in Action, Jesus Sacrifice for Us. Pukul 8.30 pagi, 11 siang, dan juga jam 3 siang di Gedung House of Blessing. Pastikan saudara hadir dan diberkati dalam ibadah yang kami adakan. Tuhan Yesus memberkati. Kamu kenapa? Aku ngerasa gak ada orang yang sayang sama aku. Kemarin guru sekolah mingguku cerita kalau ada satu orang yang sayang banget sama kita. Emang siapa namanya? Namanya Tuhan Yesus. Emangnya dia ngapain? Yaitu Tuhan yang mau jadi manusia. Bahkan dia mau kasih nyawanya untuk kita semua lewat mati di kayu salib, karena dia sayang banget sama kita. Aku mau kenalan dong sama Tuhan Yesus. Kamu doa aja ke Tuhan Yesus, terus bilang mau kenalan. Oh ya, tanggal 26 April kita ke gereja bareng yuk. Soalnya di sana ada acara Paskah. Seru banget, aku mau ikut. Nanti kita pergi bareng ya. Yuk, sekarang kita main.
Wahai warga Star Kingdom, datanglah ke perayaan Paskah di NA Kids hari Sabtu tanggal 26 April 2025 di HOB. Saya Oracle beserta warga Star Kingdom menunggu kehadiran kalian semua. Sampai jumpa. Women in Christ mengundang saudara-saudara wanita untuk bergabung dalam Healing Movement Women pada Kamis 22 Mei 2025 di Gedung House of Blessing jam 9 pagi hingga selesai. Dengan pembicara Pastor Sandy Sujak, Pastor Michael Wijaya, dan Pastor Lily Sulistio, siapkan diri saudara untuk sama-sama dipulihkan dalam Tuhan. Daftarkan diri saudara karena acara ini gratis dengan cara menghubungi nomor-nomor yang tertera atau hubungi helpdesk yang ada setelah ibadah ini selesai. Aku gak mau menjadi orang yang takut selama hidupku. Tapi mengapa hal-hal di hidup ini selalu membuat aku takut? Ketika aku mulai memikirkan sesuatu, hal-hal yang awalnya sederhana menjadi sesuatu yang rumit bagi diriku. Dan di situ, ketakutan mulai melangkah masuk. Aku selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam segala hal. Bagaimana jika aku gagal dalam ujian nanti? Bagaimana jika aku tidak menjadi orang yang sukses nantinya? Bagaimana jika orang-orang terdekatku meninggalkan aku sendiri? Bagaimana jika masa depan tidak ada? Bagaimana jika orang-orang kecewa dengan aku? Bagaimana jika aku tidak mendapatkan jurusan yang mau? Bagaimana jika hidupku terus begini? Bagaimana jika aku tidak bisa lepas dari kebiasaan? You need God. Bagaimana jika Tuhan menggunakan masalah-masalah ini untuk membuatku lebih kuat? Bagaimana jika Tuhan sedang membentuk hatiku di tengah pergumulanku? Bagaimana jika Tuhan ingin memperbesar kapasitasku lewat masalahku? Bagaimana jika Tuhan tidak mengizinkan sesuatu untuk melindungi aku? Bagaimana jika Tuhan mengizinkan keraguan muncul untuk membuatku lebih percaya dengan Dia? Bagaimana jika Tuhan menggunakan kesendirianku untuk menyadarkanku bahwa yang kubutuhkan hanyalah Tuhan? Dan bagaimana jika Tuhan membiarkan hal-hal yang kutakuti itu datang untuk menjadikanku orang yang tidak takut? Come and join Lighthouse 2025 and take part in becoming a fearless generation. Demikian pengumuman minggu ini. Jangan lupa follow sosial media kami untuk mendapatkan informasi terbaru. See you next week. God bless you. Karena itu saya juga sekali lagi mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan doa berkat. Mari kita buka hati kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih ya Bapa buat segala kebenaran firman-Mu, dan terimalah firman yang telah Engkau terima pada hari ini. Biarkan itu tertanam dan berakar di dalam hatimu, sehingga yakin dan percayalah segala berkat yang terbaik, damai, sukacita, dan apapun yang terbaik dari Bapa di surga melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai sehingga segala kehidupanmu, sehingga perjalanan kehidupanmu dari hari semakin hari dibuat Tuhan menjadi berhasil dan nama Tuhan semakin dipermuliakan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan telah menerima berkat dari Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.